Kita lanjut bahas BTT episode 289. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari banyak orang terlihat sangat terkejut, dan mereka jelas terguncang oleh informasi yang didapatkan dari Sukun. Kali ini, semua orang hanya bisa melongo sambil mengatakan, Dewa kuno Tose, sebenarnya dia merupakan api surgawi di peringkat pertama. Sukun jelas menyadari keterkejutan di dalam hati banyak orang. Selanjutnya, tatapan matanya melihat pada patung besar dengan ekspresi yang cukup rumit. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya elit Dodi terakhir yang pernah muncul di benua Doki ini bukanlah seorang manusia ataupun binatang ajaib. Sebaliknya, itu merupakan api surgawi. Guyuan menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia bertanya, Senior Sukun, apakah yang kau katakan itu adalah kebenaran? Sukun hanya tertawa. Jika kita menghitung berdasarkan dengan usia, maka kalian semuanya bisa dianggap orang yang berasal dari generasi yang seumuran dengan cucuku. Siapa lagi di seluruh benua Doki ini selain aku yang mengetahui dengan jelas informasi kuno seperti ini? Semua orang hanya menganggukkan kepalanya, dan Sukun memang tidak berbohong. Dia adalah orang yang telah hidup sejak zaman kuno. Guyuan sekali lagi berkata, namun bagaimana hal ini terkait dengan masalah bisa menjadi seorang Dodi seperti apa yang kau katakan? Sukun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia berkata, ada dua hal yang berada di dalam rumah dari Dewa Kuno Tose yang sangat berharga. Salah satunya merupakan pil embrionik tingkat D yang telah didapatkan oleh Huntiandi, dan yang kedua adalah esensi D yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tose itu sendiri. Hati semua orang bergetar, kemudian mereka berkata, esensi D? Sukun hanya tertawa, dan dirinya kali ini mengatakan itu juga bisa dianggap sebagai warisan dari Dewa Kuno Tose. Dan hal ini merupakan yang paling berharga di dalam rumah dari Dewa Kuno Tose. Jika dibandingkan dengan esensi D tersebut, maka pil embrionik tingkat D ini sedikit lebih rendah. Jika kita bisa mendapatkan esensi D tersebut, maka kita juga akan bisa menghasilkan seorang elit Dodi. Dan pada saat itu, kita tidak perlu takut dengan Huntiandi yang mampu menerobos ke tahap Dodi. Tatapan mata semua orang menjadi cukup cerah mendengarkan ucapan dari Sukun. Memang sekarang, semua orang sudah benar-benar putus asa. Namun pada akhirnya, ada sebuah jalan yang akan menghilangkan keputusasaan mereka. Dengan raut wajah penuh kegembiraan, Guyuan tiba-tiba saja berkata, lalu di mana esensi D tersebut? Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan warisan itu? Guyuan lalu terdiam karena dia merasa kata-kata yang dia ucapkan sungguh tidak tepat dan juga bernafsu. Hal ini membuat Guyuan segera mengklarifikasi, Senior Sukun, tolong jangan salah paham. Kita tidak akan mengetahui hal seperti ini jika kau tidak memberitahukannya pada kita. Dan orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk bisa mendapatkan warisan tersebut pastilah adalah dirimu. Dan tujuan kita hanya untuk melawan klan Hun. Kita tidak berniat untuk merebut apapun darimu. Ucapan dari Guyuan itu membuat Sukun tertawa dengan keras, yang kemudian diam jawabnya, kau tidak perlu terlalu serius seperti ini. Bahkan jika diriku bisa mendapatkan esensi D itu, kemungkinan sudah lama aku memperbaiki dan juga menyerapnya sendiri, dan tidak perlu bagiku untuk memberitahukan pada kalian semuanya. Namun, bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Tose dengan cara yang begitu mudah? Aku selama ini telah menghabiskan banyak usaha, namun pada akhirnya aku tidak mampu mendapatkan apapun. Guyuan ragu-ragu sejenak, dan dia pun kembali mengatakan, bolehkah aku tahu di mana sebenarnya esensi D itu? Tubuh dari Sukun berjalan menuju patung batu, dan dia menepuk tangannya dengan lembut sambil berkata, benda itu berada di dalam patung ini, namun tidak ada satupun orang yang bisa memasukinya. Bahkan jika kita berdua menyerang dengan kekuatan penuh, maka kita tetap tidak akan mampu menghancurkan patung ini. Banyak orang yang berada di dalam tempat ini kemudian maju mengelilingi patung tersebut. Mereka segera menyentuh patung batu, namun tidak merasakan ada sesuatu yang unik darinya. Dan ini memang tampak seperti patung batu biasa. Tiba-tiba saja, Lei Ying memberikan tinjuan dengan kekuatan penuh pada patung batu tersebut yang membuat raut wajah banyak orang menjadi tercengang. Karena saat ini, tubuh dari Lei Ying langsung terpental mundur sangat jauh.
Semua orang hanya melihat pada patung batu sambil mengatakan, memang patung yang cukup aneh. Bahkan pukulan yang dilancarkan oleh Lei Ying akan bisa menghancurkan sebuah gunung. Namun, hal itu tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun pada patung batu ini. Sebaliknya, tubuh dari Lei Ying malah terpental sangat jauh. Sebuah keterkejutan juga melintas di raut wajah dari Gu Yuan. Dia lalu mengatakan, sebenarnya patung batu ini dilindungi oleh SNCD. Sukun hanya menganggukkan kepalanya dan tanpa daya dirinya menjawab, benar, SNCD itu memang tersembunyi di dalam patung batu. Namun, kita semuanya tidak akan pernah mampu memecahkan patung batu ini dan juga mendapatkan SNCD yang berada di dalamnya. Gu Yuan hanya mengurutkan keningnya sambil mengucap, seharusnya ada beberapa metode yang cukup unik untuk bisa membuka patung batu tersebut. Sukun hanya menggelengkan kepalanya, mungkin saja memang begitu. Selain itu, SNCD ini bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh siapapun, dan seseorang mungkin akan menderita serangan balasan jika mereka ceroboh. Karena Dewa Kuno Tose itu merupakan api surgawi, ada kemungkinan hanya orang yang cukup dekat dengan api surgawi yang akan mampu mendapatkan warisannya. Mendengarkan ucapan dari Sukun itu, semua orang kemudian menoleh pada Zhou Yan dan tidak diragukan lagi. Zhou Yan merupakan satu-satunya orang yang cukup dekat dengan api surgawi. Gu Yuan menganggukkan kepalanya. Benar, Zhou Yan memang cocok. Api teratai pemurni iblis miliknya bahkan telah membentuk roh api, dan peluang dari Zhou Yan untuk sukses adalah yang tertinggi. Zhou Yan cukup terkejut ketika tiba-tiba banyak orang melihat ke arahnya. Dia segera menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku pikir mungkin lebih baik untuk membahas masalah ini setelah kita bisa mendapatkan SNCD yang berada di dalam patung batu. Ucapan dari Zhou Yan itu membuat banyak orang langsung tersenyum, dan detik berikutnya mereka hanya bisa terdiam sambil mengangkat alisnya. Bagaimanapun juga, mereka semua yang hadir di tempat ini tidak memiliki solusi apapun untuk bisa mendapatkan SNCD yang berada di dalam patung batu. Ketika semuanya telah benar-benar menemui jalan buntu, tiba-tiba saja Zhou Yi muncul di bahu dari Zhou Yan. Tatapan matanya melihat pada patung batu dengan raut wajah yang dipenuhi emosi serta keanehan. Ketika Zhou Yan melihat raut wajah dari Zhou Yi tersebut, Zhou Yan memahami bahwa kemungkinan besar Zhou Yi memiliki hubungan dengan Dewa Kuno Tose. Bagaimanapun juga, Dewa Kuno Tose juga merupakan api surgawi yang bahkan kemungkinan pernah ingin menelan Zhou Yi pada saat itu. Zhou Yi tiba-tiba saja mengatakan, aku bisa membuka patung batu tersebut. Sukun, Gu Yuan serta Zhou Yan sendiri kemudian melihat pada Zhou Yi, dan kali ini Zhou Yan bertanya, Zhou Yi, apakah kau baik-baik saja? Zhou Yi menganggukkan kepalanya. Dia menghela nafas dalam-dalam, kemudian terdiam sambil terus melihat pada patung batu. Sementara Zhou Yan, dia cukup lega, kemudian berkata, jika begitu, silahkan coba dan tidak perlu memaksakan diri jika kau tidak bisa melakukannya. Sekali lagi Zhou Yi menganggukkan kepala. Tubuhnya sekarang telah melesat dan berdiri di depan dada dari patung batu tersebut. Api yang berwarna merah muda dikeluarkan dari dalam tubuh Zhou Yi, kemudian berubah menjadi cahaya api merah muda yang melesat ke arah jantung dari patung batu ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, patung batu itu pun kemudian bergetar. Wajah banyak orang yang melihat hal tersebut mengungkapkan ekspresi yang cukup gembira, karena akhirnya patung batu telah memberikan sebuah reaksi. Tidak lama kemudian, sebuah lubang hitam terbentuk di bagian jantung dari patung batu ini. Dari dalamnya memancarkan sebuah cahaya yang cukup terang dan menyinari tubuh banyak orang yang berada di alun-alun ini. Orang-orang seperti Lei Ying, Yang Jin, dan juga yang lainnya. Raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup pucat, dan tanpa sadar kaki mereka langsung berlutut. Tubuh Gu Yuan dan juga Sukun kali ini hanya sedikit membungkuk. Namun mereka semakin lama bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat luar biasa beratnya. Dan kemudian Gu Yuan serta Sukun tidak mampu bertahan kembali. Akhirnya mereka berdua juga langsung berlutut di tanah. Kali ini hanya Zhou Yan seorang diri yang masih berdiri, sementara tubuhnya dilindungi oleh api surgawi. Zhou Yan benar-benar tidak mengerti kenapa hanya dirinya yang tidak bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan dari patung batu ini. Wajah Sukun terlihat cukup marah
Dia kemudian berkata, "Dewa kuno Tose sialan." Tubuh dari Sukun berusaha untuk bergerak, namun tekanan itu benar-benar sangat berat, membuatnya tidak mampu melakukan pergerakan sedikit pun. Bahkan Guyuan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena dia juga tidak mampu berdiri untuk saat ini. Cahaya terang yang telah menyinari tubuh dari banyak orang tiba-tiba saja menarik diri dari kelompok Guyuan, Sukun, dan juga yang lainnya. Hal itu kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti tubuh dari Soyen yang masih berdiri. Guyuan, Sukun, serta yang lainnya pun cukup terkejut ketika melihat pemandangan seperti ini. Raut wajah Sukun berubah menjadi cukup rumit dan dia sekarang berkata, "Soyen, kau adalah orang yang beruntung dan kau memang yang paling cocok. Kita semua hari ini sepertinya hanya bisa mengandalkan dirimu." Soyen melihat pada cahaya yang telah menyelimuti dirinya dan raut wajah Soyen dipenuhi dengan keterkejutan karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia saat ini dengan samar-samar bisa merasakan bahwa dogi di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang cukup aneh. Perasaan seperti itu seolah-olah telah bertemu dengan hal yang sama. Soyen merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Sebenarnya ini merupakan dogi dari api surgawi." Guyuan sambil terus melihat pada Soyen kali ini berkata, "Soyen, tampaknya warisan dari Dewa Kuno Tose ini memang telah memilihmu." Semua orang yang berada di dalam tempat ini mengungkapkan raut wajah penuh dengan keirian, namun mereka hanya bisa menangkupkan dua tangannya dan juga memberikan selamat kepada Soyen. Meskipun mereka cukup iri, namun juga ada kegembiraan yang besar di dalam hati masing-masing. Terlepas dari siapa yang dipilih oleh warisan Dewa Kuno Tose, setidaknya kelompok mereka memiliki seseorang yang mampu melawan Hun Tiandi. Sukun menarik nafas dalam-dalam, kemudian berkata, "Sebuah keberuntungan benar-benar membuat orang tidak bisa berkata apapun. Karena warisan Dewa Kuno Tose ini telah memilih dirimu, maka kau harus menerimanya. Dan selama dirimu bisa maju ke tahap Dodi sebelum Hun Tiandi, maka bencana besar dunia ini akan segera teratasi." Soyen ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Soyen cukup menyadari situasi yang berbahaya saat ini. Begitu Hun Tiandi berhasil mencapai tahap Dodi, maka tentara aliansi milik Soyen dalam bahaya besar. Dan mengingat karakter dari Hun Tiandi, dia tidak akan memberikan belas kasihan apapun pada semua orang. Soyen menangkupkan dua tangannya pada semua orang yang ada di dalam tempat ini, yang kemudian dia berkata, "Semuanya percayalah bahwa aku Soyen pasti akan melakukan yang terbaik." Yang Jin tiba-tiba saja tertawa. "Untuk klan Hun dan juga Hun Tiandi, kita akan melakukan yang terbaik untuk menahan mereka. Mudah-mudahan saja kita masih bisa bertahan sampai dirimu keluar dari pelatihan." Soyen merenung sejenak, kemudian dia melihat pada semua orang, lalu mengucapkan, "Aku saat ini ingin membawa alun-alun dan juga patung batu ini menuju makam surgawi. Di sana mungkin aku bisa mendapatkan lebih banyak waktu." Guyuan menganggukkan kepalanya. "Makam surgawi ya, itu ide yang bagus. Aliran waktu yang berada di dalam tempat itu lebih cepat jika dibandingkan dengan dunia luar. Dengan cara seperti ini, kau akan bisa mendapatkan waktu tambahan." Soyen menganggukkan kepalanya. "Baiklah, jika begitu, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo, kita harus segera bertindak sekarang juga." Soyen kemudian melambaikan tangannya dan lubang hitam yang besar kini telah terbentuk di langit. Segera setelah itu, mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa untuk menyedot masuk alun-alun batu dan juga patung batu. Soyen kemudian menjentikkan jarinya pada Guyuan sambil mengatakan, "Paman Guyuan, jika aliansi kita dikalahkan dan tidak bisa bertarung lagi, tolong hancurkan batu giok ini, maka aku akan segera keluar dari retreat." Guyuan menganggukkan kepalanya setelah dia menerima potongan batu giok dari Soyen. Dirinya menatap tajam ke arah Soyen dan kemudian dengan lembut mengatakan, "Soyen, sekarang semuanya tergantung pada dirimu." Raut wajah banyak orang melihat pada Soyen dengan penuh pengharapan. Semoga Soyen benar-benar berhasil mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Tose yang kemudian menembus tahap Dodi. Sementara Soyen dilihat oleh banyak orang hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia menangkupkan dua tangannya pada semua orang. Dia kemudian melihat
pada kuali raksasa yang telah menutupi seluruh dataran tengah ini sambil berkata, "Huntiandi, selanjutnya mari kita lihat siapa orang pertama yang bisa mencapai tahap Dodi." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Soyen pun memasuki lubang hitam yang dalam sekejap saja lubang hitam di langit langsung menghilang. Guyuan dan juga yang lainnya hanya bisa mengepalkan tangannya setelah melihat kepergian dari Soyen. Hal ini dilakukan oleh Guyuan sambil bergumam, "Mudah-mudahan saja kita semuanya bisa bertahan sampai Soyen benar-benar keluar dari retreatnya." Setelah mengatakan hal tersebut, Guyuan mengajak semua orang kembali masuk ke dalam ruang pertemuan, dan tentara aliansi sekarang telah berjaga dengan ketat di markas besar dari aliansi ini. Lautan darah telah tersebar di langit yang jauh, dan di tempat itu aroma darahnya benar-benar telah memenuhi seluruh tanah. Energi yang melimpah dipancarkan dari lautan darah tersebut. Di tengah-tengah lautan darah ada sebuah teratai merah yang telah mengambang, dan di atasnya ada sosok dari Huntiandi yang tubuhnya kali ini terus-menerus dimasuki oleh energi yang luar biasa besarnya. Tiba-tiba saja sosok dari Huntiandi membuka matanya karena dia mendeteksi adanya sesuatu. Hal ini membuat Huntiandi segera berkata, "Riak ini." Dia mengernyitkan dahinya dan merasa ada sesuatu yang cukup aneh telah muncul. Namun ketika Huntiandi ingin mencari apa itu riak energi ini, sebenarnya telah menghilang. Dan kemudian Huntiandi kembali bergumam, apakah sebenarnya ada yang salah? Formasi besar telah menyelimuti seluruh dataran tengah. Meskipun Huntiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrionik tingkat D, namun dia masih bisa merasakan banyak tekanan. Jika bukan karena formasi besar ini yang telah dibuat oleh fondasi kuat dari klan Hun, kemungkinan besar formasinya akan meledak. Tiba-tiba saja sosok dari api pelahap ketiadaan muncul di belakang dari Huntiandi. Kali ini Huntiandi langsung berbalik dan dia pun bertanya, bagaimana keadaan klan Hun saat ini? Api pelahap ketiadaan hanya mengatakan lebih dari 1 juta warga keturunan telah dilemparkan ke dalam kolam darah. Namun, hal itu masih tidak cukup untuk mempertahankan formasi besar ini. Sebuah kilatan telah muncul dalam tatapan mata dari api pelahap ketiadaan. Awalnya dia dan juga Huntiandi memiliki status yang sama. Namun, setelah Huntiandi mendapatkan pil embrionik tingkat D, hubungan seperti ini menjadi tidak merata. Meskipun begitu, api pelahap tiadaan tidak memiliki solusi. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bertahan hingga detik ini. Huntiandi berbicara dengan nada suara yang acuh tidak acuh. Lemparkan seluruh warga keturunan yang telah kita tangkap dari klan Ling, klan Xi, dan juga klan Yan ke dalam kolam darah. Jika masih kurang, lemparkan juga warga keturunan dari klan Hun kita ke dalam kolam darah. Aku membutuhkan energi yang cukup besar untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pembentukan pil ini. Api pelahap tiadaan cukup terkejut. Apa? Bahkan warga keturunan klan Hun kita harus dimasukkan ke dalam kolam darah. Apakah kau menyadari bahwa hal seperti ini akan membuat para tetua menjadi keberatan? Huntiandi hanya tertawa samar. Kau seharusnya mengerti bagaimana caranya menghadapi orang-orang tua yang keberatan itu. Dan kau juga seharusnya paham dengan diriku bahwa aku akan membayar dengan harga berapapun untuk bisa menuju ke tahap Dodi. Ingat, harga berapapun. Bahkan jika aku harus membayar 271 triliun, klan Hun pasti akan hancur jika aku gagal. Dan pada saat itu, bahkan dirimu juga akan kesulitan melarikan diri. Api pelahap ketiadaan mendengar kata-kata dari Huntiandi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Huntiandi kemudian tertawa sambil berkata, tenanglah, begitu aku bisa naik ke tahap Dodi, aku juga akan mencari cara supaya dirimu menerobos ke tahap Dodi. Namun kau juga harus melakukan tugasmu dengan baik. Sekali lagi, api pelahap tiadaan menganggukkan kepalanya sambil mengucap, baiklah, aku akan melakukan seperti apa yang kau katakan. Tubuhnya pun berbalik, yang kemudian menghilang dari lautan darah. Sementara Huntiandi tersenyum puas ketika melihat api pelahap tiadaan menghilang dari tempat ini. Detik berikutnya, raut wajah dari Huntiandi berubah menjadi cukup aneh, seolah-olah ada sebuah kelicikan di dalam dirinya.
Sebenarnya klan Hun mampu bertahan hingga hari ini adalah karena api pelahap ketiadaan, dan dia bisa dianggap sebagai orang yang paling penting bagi seluruh klan Hun. Di dalam hati banyak orang dari klan Hun, bahkan juga para tetua yang lebih senior, mereka telah menganggap bahwa api pelahap tiadaan itu sebagai orang yang benar-benar penting dan berada di urutan nomor 1 di dalam klan Hun. Karena dirinya lah klan Hun tidak mengalami penurunan tentang masalah garis keturunan hingga hari ini. Dan dari sudut pandang tertentu, bahkan Hun Tiandi tidak dianggap sepenting api pelahap ketiadaan oleh orang-orang yang berasal dari klan Hun. Situasi semacam ini telah dideteksi oleh Hun Tiandi, namun dia tidak pernah membicarakan apapun tentang hal itu karena Hun Tiandi mengerti bahwa klan Hun memang perlu mengandalkan api pelahap ketiadaan. Tapi ketergantungan semacam ini akan menghilang mulai hari ini dan juga seterusnya. Dan pada saat itu, api pelahap ketiadaan mungkin sudah tidak berguna di dalam klan Hun ini. Hun Tiandi hanya tertawa yang kemudian dia mengatakan, jika aku berhasil menjadi seorang Dodi, kemungkinan aku akan melenyapkan api pelahap ketiadaan. Ada sebuah cahaya api hitam yang terlihat cukup redup melintas di lautan darah tersebut. Bahkan Hun Tiandi tidak mampu mendeteksi api hitam yang kecil ini. Dan selanjutnya, api hitam kecil itu pun menghilang dari tempat ini. Api pelahap ketiadaan sekarang telah berada di hadapan dari kolam darah yang sangat besar. Raut wajahnya terlihat dingin dan juga acuh tidak acuh. Sekarang ada banyak warga keturunan telah dilemparkan untuk masuk ke dalam kolam darah tersebut. Jeritan demi jeritan yang cukup menyedihkan bergema di dalam tempat ini. Detik berikutnya, ada api hitam kecil yang tiba-tiba saja muncul di jari dari api pelahap ketiadaan. Melihat hal tersebut, tubuh dari api pelahap ketiadaan langsung menegang. Kedua matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan tinjunya secara perlahan langsung mengepal. Ekspresi di raut wajah dari api pelahap tiadaan telah berubah menjadi cukup serius dan tidak menyangka bahwa sebenarnya Hun Tiandi memiliki rencana buruk terhadap dirinya yang telah memberikan banyak bantuan terhadap klan Hun hingga hari ini. Cerita kemudian berpindah ke makam surgawi. Di dalam tempat itu, sekarang ada alun-alun yang besar dan juga patung batu telah berdiri dengan kokoh. Tekanan yang cukup samar telah menyelimuti seluruh makam surgawi, membuat banyak tubuh spiritual yang berada di dalam tempat ini merasakan kengerian yang luar biasa. Soyen telah berdiri di alun-alun tersebut dan tatapan matanya terus melihat pada patung batu dewa kuno Tose. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan membungkuk dengan hormat pada patung batu tersebut. Sebelum pada akhirnya tubuh dari Soyen melayang, dia sekarang telah berhenti di depan lubang yang berada di dada dari patung batu itu. Melalui lubang tersebut, Soyen bisa melihat sebuah kilau cahaya yang cukup samar di dalamnya. Cahaya seperti ini mungkin tampak lemah, namun Soyen tidak berani meremehkannya karena cahaya itu telah mampu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap orang-orang seperti Gu Yuan dan juga Sukun. Shoyi kali ini telah muncul di bahu dari Soyen. Sebuah api yang berwarna merah muda dalam sekejap saja melonjak dan kemudian melilit tubuh dari Shoyi dan juga Soyen. Dengan raut wajah yang cukup serius, Soyen pun berkata, keberhasilan atau kegagalan semuanya akan ditentukan oleh hal ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Soyen pun langsung melangkah menuju lubang hitam yang berada di dada dari patung batu. Suara berdengung langsung terdengar dan ada cahaya yang telah memindai tubuh dari Soyen. Segala sesuatu yang berada di dalam tubuh Soyen akan terungkap dan tidak pernah bisa disembunyikan dari pemindaian cahaya patung batu ini. Tiba-tiba saja Soyen bisa melihat sebuah cahaya terang muncul di hadapannya. Dan hal seperti itu membuat pandangan dari Soyen terlihat kabur, serta kepalanya juga pusing. Hal seperti ini berlangsung untuk sesaat. Namun Soyen menyadari bahwa sekarang tubuhnya telah berada di alam yang lain. Soyen bisa menyaksikan lautan api warna-warni yang cukup terang di dalam tempat ini. Hal tersebut membuat Soyen segera berkata, sebenarnya ini merupakan lautan api surgawi. Ada sebuah api berwarna ungu melintas di hadapan dari Soyen. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap api berwarna ungu tersebut. Tanpa sadar,
membuat Soyen tersenyum. Sebenarnya ini merupakan api 3000 yang membakar. Tubuh dari Soyen mulai berjalan di lautan api ini, dan sekarang ada banyak api yang berbeda telah berkumpul mengelilingi tubuh dari Soyen. Seolah-olah api-api surgawi yang berada di dalam tempat ini memberikan sambutan yang hangat terhadap Soyen. Namun detik berikutnya, ada suara tertawa dari orang tua yang bergema di seluruh tempat ini. Sepertinya dirimu sangat disukai dan juga disambut oleh api surgawi. Suara dari orang tua itu membuat Soyen terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke arah depan sana yang tidak jauh. Di tempat itu ada teratai warna-warni yang di tengah-tengahnya ada sosok orang tua yang telah duduk dengan tenang. Rambut dari orang tua itu tampak memiliki warna-warna yang cukup cerah, dan dia berbeda dari orang tua biasa yang tidak lain. Orang tua itu merupakan Dewa Kuno Tose. Dia selanjutnya tersenyum ke arah Soyen. Sementara Soyen ketika melihat Dewa Kuno Tose, jantungnya berdegup dengan kencang. Dia kemudian membungkuk hormat sambil berkata, "Junior Soyen," menyapa tetua Dewa Kuno. Dewa Kuno Tose hanya tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya, dan di hadapan Dewa Kuno Tose sekarang langsung terbentuk teratai kristal warna-warni. Kemudian Dewa Kuno Tose berkata, "Sepertinya rumah besar yang telah kutinggalkan saat itu sekarang telah dibuka. Bocah kecil, duduklah." Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Soyen langsung melayang, dan dia pun saat ini telah duduk di teratai kristal warna-warni yang dibentuk oleh Dewa Kuno Tose. Dalam jarak yang cukup dekat, Soyen mengamati tubuh dari Dewa Kuno Tose ini. Sebenarnya rambut dari Dewa Kuno Tose itu terbentuk dari banyak api. Dewa Kuno Tose hanya memandangi Soyen. Dia kemudian tersenyum lalu mengatakan, "Bocah kecil, apakah ada Dodi baru yang muncul di benua Doki saat ini?" Soyen gelengkan kepalanya kemudian mengatakan, "Tetua, kau merupakan elit Dodi terakhir yang telah muncul di benua Doki, dan setelah dirimu tidak ada lagi seorang elit Dodi yang muncul di dunia ini." Dewa Kuno Tose tidak terkejut dengan jawaban dari Soyen. Dia hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Seperti yang aku harapkan." Soyen yang cukup penasaran pun bertanya, "Apakah tetua Dewa Kuno mengetahui alasan untuk hal ini?" "Aku pernah mendengar dari leluhurku yang mengatakan bahwa benua Doki saat ini tampaknya telah kehilangan sebuah energi misterius yang hanya muncul di zaman kuno saat itu." Dewa Kuno Tose cukup terkejut dengan ucapan dari Soyen yang kemudian dia tertawa. "Leluhurmu itu cukup hebat. Dia benar-benar bisa menemukan hal seperti ini. Memang begitulah masalahnya. Dengan aliran waktu yang terus berjalan, benua Doki yang saat ini mulai kekurangan sesuatu, dan itu merupakan faktor penting untuk bisa maju ke tahap Dodi. Jika tidak, terlepas dari seberapa kuat dan juga luar biasanya bakat seseorang, bahkan orang tersebut hanya akan berhenti di tahap Douseng." Soyen yang masih penasaran pun bertanya, "Lalu sebenarnya apa yang telah menghilang?" Dewa Kuno Tose dengan lembut berkata, "Energi original." Soyen mengangkat alisnya dan dia kembali mengulangi, "Energi original. Apa itu sebenarnya?" Dewa Kuno Tose dengan raut wajah yang cukup serius mulai memberikan penjelasan. Di zaman kuno, banyak ahli menyebut hal ini sebagai energi original, dan energi itu adalah energi misterius yang muncul bersama dengan terbentuknya dunia ini. Hanya setelah menyerap energi original itu, maka seseorang akan berhasil maju ke tahap Dodi. Setiap dunia ini akan benar-benar memiliki energi original yang muncul bersamaan ketika dunianya terbuat. Namun, energi original itu sendiri tidak bisa dibuat oleh siapapun. Dengan kata lain, setiap energi original yang digunakan, hal itu akan berkurang dan tidak akan bisa muncul lagi di dunia ini. Seorang elit Dodi merupakan eksistensi yang telah melampaui dunia ini. Setiap kelahiran dari elit Dodi benar-benar menguras cukup banyak energi original, dan dalam menghadapi pengeluaran seperti ini tanpa adanya pengisian kembali, pada akhirnya dunia ini akan mencapai titik di mana benar-benar kehabisan energi original. Dan itulah alasan kenapa benua Doki saat ini
tidak mampu menghasilkan seorang elit Dodi karena di dalam benua Dogi sudah tidak lagi memiliki energi original. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan penjelasan dari Dewa Kuno Tose. Selanjutnya, raut wajah Xiaoyan berubah menjadi cukup serius dan kali ini berkata, "Tetua, saat ini seseorang telah mendapatkan pil embrionik tingkat D yang telah kau tinggalkan, dan orang tersebut sedang melakukan pembantaian besar-besaran untuk secara paksa mengekstraksi energinya demi bisa menyelesaikan pil embrionik tingkat D menjadi pil tingkat D." Dewa Kuno Tose mendengar hal tersebut, dia pun hanya berkata, pil embrionik tingkat D di dalamnya memang mengandung jejak dari energi original. Jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, bukan tidak mungkin bagi dirinya untuk menjadi seorang Dodi. Bocah kecil, aku sebenarnya tahu apa motifmu datang ke dalam tempat ini. Xiaoyan dengan raut wajah yang serius, dia menangkupkan dua tangannya lalu berkata, aku harap Tetua bisa membantu diriku. Jika orang itu benar-benar bisa mencapai tahap Dodi, maka bencana yang sangat besar akan muncul di benua Dogi ini. Dewa Kuno Tose hanya tertawa setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Aku tidak terlalu tertarik apakah dunia ini akan mendapatkan bahaya atau tidak. Dan kau seharusnya sudah menyadari identitas diriku. Namun, karena kau bisa datang ke dalam tempat ini, secara alami kau merupakan orang yang paling cocok untuk mendapatkan warisanku. Jika kau bisa, maka kau akan menjadi seorang Dodi. Xiaoyan menangkupkan dua tangannya. Tetua, terima kasih banyak atas bantuanmu. Dewa Kuno Tose melambaikan dengan bajunya. Dia tiba-tiba saja memberikan isyarat pada Xiaoyan. Detik berikutnya, sekelompok api yang berwarna merah muda telah keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi Xiaoyi. Dewa Kuno Tose hanya melihat pada Xiaoyi. Dia tertawa pelan sambil mengatakan, api teratai pemurni iblis, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Wajah dari Xiaoyi langsung berubah, dipenuhi dengan rasa dingin dan juga kebencian ketika dia melihat pada Dewa Kuno Tose. Namun Xiaoyi hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun. Dari kelihatannya, Xiaoyi bisa mengingat dengan jelas apa saja yang terjadi pada dirinya di masa lalu. Di dalam hati Xiaoyi saat ini ada campur aduk antara ketakutan dan juga emosi yang rumit. Melihat raut wajah dari Xiaoyi, Dewa Kuno Tose hanya berkata, api teratai pemurni iblis, sepertinya kau masih sangat membenci diriku. Setelah mengatakan hal tersebut, Dewa Kuno Tose kembali melihat pada Xiaoyan dan dia mengucap, bocah kecil, ada sesuatu yang aku kenal di dalam tubuhmu, dan jika tebakanku benar, kau seharusnya telah berlatih metode ki misterius yang bisa melahap api surgawi, bukan? Xiaoyan terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Dewa Kuno Tose, namun dia tidak menyangkalnya dan hanya menganggukkan kepalanya. Dewa Kuno Tose hanya tertawa. Metode ki itu tidaklah buruk. Aku pada saat itu juga berhasil mencapai kesuksesan dengan menggunakan metode ki yang kau pergunakan. Wajah Xiaoyan sedikit berubah dan dia bertanya, Tetua Dewa Kuno, apakah sebenarnya kau yang menciptakan mantra api ini? Dewa Kuno Tose tertawa terbahak. Tebakanmu salah. Mantra api itu bukan sesuatu yang diciptakan olehku. Ketika jiwa dan juga kecerdasanku muncul saat itu, aku secara kebetulan menemukan metode mantra api. Dan mantra api itulah yang telah membuatku mengalami perubahan seperti ini. Jika dipikir-pikir, mantra api tersebut benar-benar sangat membantu diriku. Aku sebenarnya juga cukup penasaran, siapa orang yang telah menciptakan mantra api? Selama aku hidup, belum pernah diriku bertemu dengan pencipta mantra api ini. Jika kita merenungkan nasib dari seseorang, kita berdua bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Aku adalah seniornya dan kau adalah juniorku. Sementara guru kita adalah pencipta dari mantra api. Mendengar ucapan dari Dewa Kuno Tose itu membuat hati Xiaoyan terguncang. Tidak terduga bahwa sebenarnya mantra api memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan kemunculan Dewa Kuno Tose. Namun, bahkan Dewa Kuno Tose sendiri tidak menyadari orang luar biasa seperti apa yang telah menciptakan mantra api ini. Detik berikutnya, Dewa Kuno Tose berkata, sudah bertahun-tahun aku tidak berbicara dengan seseorang
Dan kali ini, aku sudah banyak berbicara ketika bertemu dengan dirimu. Dewa kuno Tose langsung menjentikan jarinya dengan lembut. Lautan api yang berada di dalam tempat ini mulai bergetar. Selanjutnya, seekor naga api telah keluar dari dalamnya dan menggumpal menjadi kristal api teratai seukuran kepalan tangan. Banyak bibit-bibit api yang muncul di permukaan kristal teratai itu. Dewa kuno Tose memandangi Xiaoyan, warisan milikku, berada di dalam kristal teratai. Apakah kau bisa mencapai tahap Dodi atau tidak? Semuanya tergantung pada nasibmu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar maju ke tahap Dodi setelah mendapatkan warisan dari Dewa kuno Tose? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.